Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Faman ya'mal, faman mongko te sapa wong iku ya'mal nglakoni sapa man, nglakoni minas sholihati saking pira-pira ngamal saleh utawa ing pira-pira ngamal saleh. Sinten mawon sing nglampahi ngamal saleh, wa khaliu teman mukminun iku berstatus mukmin, beridentitas mukmin. Iku fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud, ora ana penghapusan iku maujud. Mulane diarani kafir iki tiyang sing menghapus amalnya sendiri. Semaknane kafir, kafara yakfuru kufran iku penghapusan. Fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud, penghapusan iku maujud. Juhu dadi kese ora ana pengingkaran iku maujud li sa'ihi maring prilakune man to tindak lampahe man. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lagu maring man iku katibuna iku zat sing nulis kabeh. Maknane di anak murah. Gambar artian pemutus sapa insur al-hafadz ta ing pira-pira malaikat penjaga atau tukang tulis dikat bihi kelawan nulis ning amal. Fanu jazi mongko malas ingsun di iman alihi ngatasé amal. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Terus niki ngaji kula terus biasane nggih poso niku kula libur ngantos Syawal. Pokoke asal iki Syawal nggih libur. Niku duka wulane wulan napa niki? September berarti. Nah niki kula insyaallah gadah niat kula khatamna ngantos surat haji selesai. Terus niki kula maknani ngantos surat haji niku selesai. Nggih mangke separonan. Terus ngeten di surat-surat kula nu ngaji urut niku teng di sana namun kali tenggelam pulau teng pondok ini pun khatam berkali-kali sama di Jogja karena dulu pulau di Jogja lama terus ngaji pulau teng Jogja saat ini pondok juz 16 ini urut mulai alif lam mim al baqarah ngantos juz 16 ini urut jadi mun khatam mun entek nomor alif sitok kejalalan ini jalal kali lah kalau mun tak jalal tunggal no mun doyan jalal napa tunggal kantun jalal sing tunggal kalau mun tak jalal. Terus intine pun ngaten nggih terus ngaji niku ngendikane Rasulullah niku baligu ani walau ayat. Nek contoh ayat niku mesti manfaat. Pokoke asal bangsa ikhlas mesti manfaat. Nek ora ikhlas niku kira-kira lah mboten kok. Terus kalau ke anak jadi ngoten iki memang nggih ngoten nggih. Cuma sebagian perlu kula ralat ngaten. Terus kula lah mencari tambahan tenanan seneng kula ya ra seneng. Mergo ora enak dadi kiai di penggemar kapan boten enak. Ya itu tadi, saya itu sering berdebat sama tokoh-tokoh, sama mulai kiai sampai profesor sampai dokter. Kalau mereka tanya kenapa Pak umat Islam sekarang itu kok tidak kaulan wahid dan tidak sepakat pada satu kata, jawaban saya cara kula ya kemono. Kalau dulu Rasulullah kan mesti bener, tapi nak kiai dokter profesor kan tak mesti bener. Jadi orang ada sisi kiai sedikit malah apa? Jadi ini yang tidak kita sadari. Jadi kalau Rasulullah dulu itu kan mesti benernya. Sehingga kalau beliau nyuruh sikat, nyuruh apa memang mudah sekali. Karena orang itu wajib iman dan ya faktanya memang beliau tidak punya cacat. Makanya benar tadi Kak Anam cerita, memang saya pernah cerita di sini ketika Abu Bakar untuk menggalang zakat kesulitan. Sehingga Abu Bakar harus mengelola zakat susah. Ya susah nariknya sampai pakai militer. Ya susah tasarufnya sampai dibikin betul apa. Nah, kalau kiai saya kira rapati nabung niru Rasulullah ya rada keliru. Abu Bakar nabung gamel nopo betul. Kulo wani nyai teng mriki mergo ditabungan. Cara orang mboten wani ora prospek bahan. Jadi nyai ikhlasan iki kudu dielmoni. Sebagian kudu dinopo tabungan. Kulo nu bayangno misale sampean ra nyangoni kulo ora tau sowan kulo, muga ora sowan kulo ora. Kulo masuk kiai sing angel disowani. Nek sowan wong salom-alomane santri paling salam tempel 50.000, takoke urusan sing berat. Ya yo seneng ngene lho. Mane kula seneng wonten anak dateng TV. Jadi kamu kerja di saya gaji 5 juta. Oh itu peminatnya banyak.
Karena gaji per bulan 5 juta. Peminatnya banyak. Setelah peminatnya datang, si tukang beri pengumuman bilang, kerjaan kamu adalah nyari kerja saya. Supaya 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Orang tertarik semua karena gajinya per bulan 5 juta. Ternyata kerjaannya apa? Kamu mencari pekerjaan saya. Yang kira-kira 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Mundur semua. Bisa pakai sendiri. Biarnya kalau hasil dapat gaji 100 juta kan enteng, bayar karyawan berapa? 5 juta. Kan selisih 95. Itu dulu Abu Yazid Al-Bustami juga gitu, pernah dikasih uang orang. Uang ini untuk apa? Terus kata Abu Yazid, ya untuk kamu, untuk jenengan, untuk apa? Sepatu rezeki pulau tambah kata. Kue lebih butuh rezeki, dibalik nomornya. Karena kamu lebih butuh pada rezeki, dikasihkan lagi. Artinya kamu ingin kaya itu kan ingin tambah uang kamu. Kok kayak aku mari kalon tak balik nomornya. Terus orang itu terus akhirnya ikhlas ya, bahwa memberi kiai, memberi ulama itu udah boleh dengan apa kompensasi. Kalau ngoten niku akibatnya ruwet. Nah terus rasuke ya ini ramanti nopo malah repot. Pulang misalnya itu supaya suka tangguh dhewe lha kok tak. Kulo niku dukun nomor. Dukun nomor nek ditakoki wong dijawab. Lah umpama ora dhewe ditomboki napa? Tapi wong pintu ya percaya. Jadi gitu. Mohon kula terangaken. Terus ini surat haji itu mau selesai. Maksud saya dari setiap cerita para nabi itu banyak sekali kebaikan dan sekian variasi kebaikan. Sampai benar sampai kita tidak suka yang niru Nabi Sulaiman Dawud, naruh kudikan yang anggapnya niru Nabi Ayub, paham ya? Narapati dia anak niru Nabi Zakaria, nanti tujuh rapati kebenaran yang niru Nabi Nuh, Nabi Lut. Pokoknya kabeh nabi itu ngalami ya, paham ya? Ya sudah, sama nggak usah niru Nabi yang ideal. Kayak Nabi Sulaiman, bujurnya akeh, dunyanya. Ya, orang iso. Kalau Nabi Sulaiman, bujurnya akeh, dunyanya akeh, kok ate gini kok. Sama tak cerita, Nabi Sulaiman itu sering dinyak di Malaysia. Jadi ini dunyanya akeh, bujurnya akeh. Dinyak di Malaysia. Nanti itu Nabi paling minimalis. Itu Nabi paling ramudu. Kok iso ya? Wong paling akeh, itu nak mangan rezeki, kok tangani dewi. Dikasur rojul dia di. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan segala harta melimpah kayak gitu, yang dimakan masuk perutnya itu hanya dari kerajinan. Tidak itu bukan gawe cangkingan, gawe kipas, gawe pokoknya bungsu kurungan manuk. Di pertama Nabi yang kreatif gawe kurungan manuk, gawe cangkingan di situ. Kau kepengen mangan mengkas dia. Nah, sini itu orang itu tuh iramangan. Kuasa kan suka. Tapi mangane ngentai kepayan cangkingan sebut gawe nopo. Ora-ora ku. Iku nabi sinten? Begitu juga nabi Dawud. Dia kaya raya raja tapi ya kalau makan itu nunggu mingkas dino kok. Ya dari kreativitas tangannya dari. Yo berat tapi nabi. Nah itu gue kan suka, kamu tuh suka. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu suka. Itu kan gawe cangkingnya. Jadi model sampean gawe keranjang, gawe paham ya. Tukang konveksinan, sami malah luwe apik sampean konveksinan. Nabi Sulaiman bakal nopo? Keranjang, kurungan. Itu betul itu sama cari di kitab-kitab besar. Makanya Nabi Dawud itu raja tapi kata Rasulullah Abdul Siam Siamu Dawud. Ya sumu yaman wa istiru nopo? Ya. Juga kasbu paling baik kasbu Dawud. Mereka Dawud itu layak dulu ilamin kasbi ya. Dawud itu tidak pernah makan kecuali dari hasil apa? Dan dia raja, dia seorang raja kaya raya. Tapi mau makan tuh nunggu dari hasil kerajinan apa? Di harap aja ramangan tenang. Kuat tenang. Di proposalnya di panah. Ini buatan ngenyak orang awak. Bentokan. Wa haramun ala qaryatin. Wa haramun lan dadi haram. Betul saya syuting patene ngono. Pun betul sama. Patene ngono. Niku enggak usah dibedakan. Niku betul senang. Kulo niku yakin ngaji niki mun dicatet langit, kira usah dicatet niki. Wah aneh. Kowe aja kulina no.
Jadi itu nanti harus dihapus dan saya naik kelas. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Wa haramun nanti ku haram ala qaryatin ing atase siji penduduk. Ahlakna kang rusak sapa ingsun dak ing Korea. Urida den kersane apa ahli apa penduduk Korea. Annahum la yarji'un. Annahum ta sak temene para ahli Korea iku la yarji'un iku ora iso bali sapa ahli Korea. Utai lawi dari datun cerita. Muntani untuk kategori para juru mobilin ahli Korea ilang dunia wali dunia. Hatta ida pun hati gonalikani dan buka goya pun. Utai hatta itu goya. Jadi batas lintina iru marin haram mobilin mengajar. Ida pun gonalikani dan buka. Kita pilih lantas batas pilih lantas pilih. Apa yang dibuka apa ya jujur. Apa tutupnya ya jujur. Utawa bentengnya ya jujur. Wamak jujur lama jujur. Lafaz yakir maksud bilhamzi pelan hamzah, yakir jua maksud. Watar hilang tinggal hamzah. Bagian sab'an, maksud yakir jua maksud. Buat ngaji hamzah. Terus alif mahdiyah. Itu sami-sami sapa. Ismani itu nama loro agamnya ini kang foto agam karun. Likobilah ini maring penduduk loro. Atau kobilah loro. Atau jenis loro. Boleh sampai mananya harus kurang lagi. Likobilah ini maring jenis loro. Atau kobilah loro. Wahyu kodarulan dan kira-kira nopo gaul sedurungnya dawa yakir. Apa muda-muda. Tak dulu masuk sih bentengnya yakit masuk. Wadalika utai mengkono ikilah fatku tadi yakit masuk kebuka yakit masuk. Iku kursa saat iku orang parne kiamat. Warung hale te wong akeh utai yakit masuk mingkuli hadapin saking saben-saben bumi sing dhuwur. Murtafian tegese bumi sing dhuwur menawa diceng bumi ku yang silu naik padha gegancangan, padha cepet-cepetan sapa yakit masuk. Yasrauna tegese cepet-cepetan sopo yakjud maksud. Ini kalau tetap pulau khatamakan, jadi kalau perayaan tetap terangan. Ngeten iki masalah yakjud maksud. Syekh Nawawi Banten itu orang alim alama, cuma tafsirnya beliau itu nggak dipakai di beberapa akademik karena dianggap dalam hal-hal kayak begini ya tidak semua kayak begini. Beliau itu mempercayai cerita-cerita yang termasuk diantaranya mungkin disinyalir dari Israiliyat. Sehingga beliau dengan PD berani menyebut misalnya Yakjud Makjud itu di kawasan ini. Dan ceritanya begini-begini. Terus begitu juga tafsir-tafsir yang lain, tidak hanya Syekh Nawawi Banten, ya beberapa tafsir. Nah terus kemudian tafsir era-era sekarang, termasuk yang dibikin Al-Azhar itu, Al-Muntakhab itu. Yang dibikin oleh Ladina Masyaiful Azhar. Itu lagi gadah dan pernah sinau Hatam itu. Al-Azhar itu punya Muntakhab tafsir, juga punya Muntakhab fikih yang ditulis secara konsensus. Itu saya punya dan pernah belajar khatam, termasuk saya terjemah di Jogja itu pakai panduan itu dalam banyak hal. Juga, cuma kadang ya enggak juga. Itu memang engkar. Anti penyebutan dramatis yang kayak Yakjud Makjud. Kayak cerita-cerita Kiai kuno. Yakjud Makjud itu kupingnya itu, sambil gede ini, dikutur uang kena. Pokoknya cerita-cerita itu. Karena resikonya itu tinggi sekali. Satu melahirkan khayal itu ya. Melahirkan khayal terus. Setiap orang itu fantasi sendiri-sendiri. Makanya saat tadi maknanya kobilatan itu ya dua jenis. Kita nggak tahu kan apa Yakjud Makjud itu maksudnya pengiran itu sebuah hama yang massal. Hingga kalau saatnya keluar itu mesti menjadi penyakit nopo massal. Apa satu makhluk yang dramatis kayak apa monster gitu, terus saya begitu. Karena yang ada itu keterangan di Nabi, misalnya Nabi cerita orang ini koyok nampan sing dipalani, pokoknya aneh-aneh. Orang terus bayangkan yang macam-macam. Jelas kita itu iman mesti ono Yakjud Makjud, tapi kita tidak perlu tanya kefiahnya kayak apa, detail-detailnya apa. Kayak apa? Karena nggak ada jaminan bahwa lafaz-lafaz Quran yang kita kira sorry itu punya makna seperti yang kita bayangkan. Global ini malah. Jangan kira lafaz-lafaz Quran yang sampean kira sorry itu punya makna-makna yang sampean bayangkan. Ini bisa fatal kalau sampai begitu. Jadi misalnya ini yang contoh paling fatal yang kita menyaksikan sekarang. Hadis Soka itu jelas-jelas Nabi sering dawuh nanti di akhir zaman
itu ada orang dari cucu saya namanya Yuwafiku Ismi sama dengan nama saya gini-gini. Terus intinya terus disebut Mahdi, disebut ini Mahdi. Terus di beberapa daerah itu mesti ada orang ngaku sebagai imam nopo. Tapi kan orang baca itu tidak lengkap. Iya lah tepat ulama macamnya lengkap. Kalau tidak ulama, padahal kalau macamnya lengkap, sama tidak akan tertipu karena lakone Mahdi. Iku dibarno mbek engko sedhe lengkap sono Nabi Isa. Terus dibarengi meneh duele Nabi Isa mbek sinten? Tapi sekarang Nabi Isa yang enggak ada. Padahal ciri utama dekat Nabi Isa nanti mungkin enggak ada salib. Wayak dulu khinjir jalan-jalan tahun. Saya jalannya diternak. Jadi masalahnya kita ini tidak ada jaminan bahwa cerita-cerita kayak gitu itu sampai ke kita lengkap. Paham ya? Karena mungkin yang pidato ya ilmunya tidak lengkap. Atau ilmunya yang pidato lengkap, sing rumah orang lengkap. Dan potensi kesalahannya itu tinggi sekali. Sebab itu ulama-ulama sekarang, termasuk fatwa resminya di Al-Azhar, di Rofiqatul Alam Al-Islami, kita iman tapi sukut, diam. Karena kalau semakin didiskusikan, semakin rancu. Semakin apa? Rancu. Makanya kalau saya tadi mana nih kobilatan, ya harus kobilatnya dua jenis, ya sudah, orangnya begitu. Karena memang tambah didiskusikan, tambah ruwet. Ya kayak cerita Ashabul Kahfi, kita iman. Jumlahnya kayak apa, kita iman. Tapi nak sampai untuk didiskusikan. Dimulai diidentifikasi, misalnya Musa, Mina, Tamliko, nanti ke Oma, Omera, Kokom, dan sebagainya. Itu bisnis macam itu, semua untung. Tapi kita kan nggak tahu maksud Tuhan. Kita hanya iman. Yang dianut banyak ulama itu memang jumlahnya 7 atau minum ya kita hanya tahu hanya iman itu. Tapi kalau nasnya Quran kan ma ya'lamuhum illa qalil fala tumarifihim illa mira'an dzahira wa la tastaftifihim minhum ahad. Jadi dalam hal-hal yang semi gaib itu Allah sendiri dawuh kamu jangan tanyakan lagi, apalagi tanya sama ahli kitab wala tastaftifihim minhum. Jadi jangan tanya lagi, ya sudah kamu iman saja, tapi jangan tanya-tanyakan. Terus pulau itu baca kitab itu banyak sekali. Memang sebagian ilmu itu pasti ngalami kesalahan, itu dikhayal. Jadi satu ilmu itu apapun hebatnya ulama, hebatnya prakar, hebatnya profesor, hebatnya apa saja. Pasti nanti itu ada salah sambung itu dikhayal. Kenapa? Dikhayal. Makanya kata yang Arab Hikam, dawuh maka kami seru wahmi. Enggak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak khayal. Tidak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak nol. Khayal itu pasti menuntun kita. Jadi misalnya sampean bayangkan ini misalnya Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang seru, yang kayak monster itu. Yang terus ketika dekat kiamat itu menghabiskan apa saja. Ya itu terus apa saja ini kan maksudnya gimana? Kalau dia menghabiskan apa saja termasuk yang jadi ketahanan hidup mereka sendiri, berarti mereka bunuh diri. Masa menghabiskan sesuatu yang jadi kebutuhannya sendiri. Itu khayalnya ilmuwan. Jadi kata apa saja itu tidak mungkin karena kalau apa saja itu yang jadi kebutuhan mereka itu malah sama juga dengan bunuh apa? Bunuh diri. Makanya ini bedanya khayalnya ilmuwan sama yang tidak nopo. Jadi kalau ilmuwan itu cenderung skeptis menanggapi berita-berita itu skeptis. Ya percaya tapi polanya ada apa? Ya agak-agak terganggu. Makanya ini saya contohkan kecil ya. Betapa masalah ini sahabat saja bisa salah paham. Misalnya gini, ini contoh yang nyata di hadis Rasul. Betapa khayal atau waham itu baik. Misalnya Rasulullah dawuh yang masuk surga itu dari 1000 itu hanya satu. Berarti 999 itu masuk neraka, yang masuk surga. Itu sahabat nangis semua. Kamane potensi tidak selamat itu tinggi sekali. Tapi ternyata Rasulullah cara meluruskan enggak begitu. Kata Rasulullah, kamu itu semua dibanding umat yang dulu itu hanya sekelumit kecil dari onta yang putih, seperti titik hitam dari onta yang putih atau titik putih dari onta yang hitam.
Bukankah kamu ingat bahwa di antara makhluk Allah itu ada Ya'juj Ma'juj? Ternyata perbandingan 1000 banding 1 itu lebokno Ya'juj Ma'juj. Yang dalam khayal sahabat ngiranya ya hanya perbandingan antar manusia. Ini contoh-contoh betapa riskannya salah paham. Sebab itu kita bandingkan istri kita itu sebule yo podo-podo elek gitu. Jadi maksudnya dulu tangan bujuku paling ayu. Maksudnya paling ayu di kelasnya. Kamu kan enggak pernah bareng roh wong ayu ning pasar atau ning dalan ning kota. Jadi yang paling ayu dilalakan. Maksudnya yang terbaik di kelas. Tentu maksudnya kowe ngono kan. Lah bojomu GR. Maksudnya wong wedok sak donya dekne ayu. Itu bodoh sekali. Bodoh sangat-sangat apa? Bodoh. Naif sekali. Mana mungkin orang kayak gitu yang terbaik kan bukan mungkin. Artinya betapa khayal itu memaksa orang GR. Padahal maksudnya tujuannya ya UD maksudnya di kelas. Di kelas. Itu saja masih ditaksis lagi. Di kelasnya yang mau saya. Itu kamu yang terbaik. Sebetulnya ada yang lebih cuma tidak mau sama saya. Jadi masih banyak catatan. Bagi yang ngomong itu masih banyak apa? Tapi si istri kadung GR ya yang terbaik tadi, Pak. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau Allah dawuh, itu banyak juga yang kita kedahuluan khayal, waham, sehingga menafsirkan. Kenapa saya ngomong gini? Karena sekarang tren banyak buku-buku tentang Ya'juj Ma'juj macam-macam. Ini saya tuliskan. Dua ini saya contohkan yang di hadis-hadis sahih saja. Ini pulau wacana ayat ini. Sampai biar tahu tingkat asalibul kalimah, uslubul kalimah. Jadi misalnya di surat Al-Qur'an itu ada ayat fartaqli yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin yaghshanna hadza 'adzabun 'alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'min. Fartaqi mongko ngenteni yo sira Muhammad. Ya sudah kita maknani misalnya ini karena ngaji, kalau ngaji seneng ya, tiap perainan. Kalau tadi ngaji perainan, kalau ketemu jinan ya sumpah tenang. Andai kan tidak kitabnya Allah saya suruh ngajar itu ya sumpah tenang. Sama rata ini nyata. Fartakib mongko ngenteni yo sira Muhammad. Ya mata di sana. Ing dalam dinane teko apa sama ulangit. Oleh teko bidukoning kelawan gawa beluk asap mubine kan jelas. Ya, ini kalau sampai ada ulama ya sudah, kita maknani gitu saja. Tapi banyak juga ulama yang cara maknani tidak gitu. Misalnya alam taro atau unzur atau apa saja yang mukhotobnya itu wahid satu. Ini bersama ngerti betapa susahnya jadi ulama. Unzur angan-angan nosiro, ayuharoi, siapa saja yang melihat. Kadang mufassir menafsiri, yaman yata'at kami dunazar, siapa saja bisa berbi. Karena kalau semua kata unzur, fartakib, fanfazir, kamu rujukkan ke Nabi Muhammad, itu resikonya adalah berarti kejadian ini ngenteni Nabi Muhammad wafat. Setelah itu tidak ada lagi, karena disuruh Nabi menunggu, setelah itu Nabi sudah wafat. Paham ya? Sehingga itu terus ada resiko ilmiah. Sebab itu sampai kalau di jalan-jalan kadang fanzur ayyuhal mukhatab. Kadang muni ya Muhammad, kadang muni ya man yata'ata min gunatur. Artinya Imam Suyuti lah bingung juga dia karena ya potensinya sama. Lah resikonya misalnya begini, ini yang kisah nyata. Kowe ngenteni yo nganti langit teko membawa asap. Walhasil terus ada seorang mubaligh atau tukang cerita khusus itu di masjid Kufah. Cerita Somben ape kiamat. Mulai dhisik ngomong balik mesti mlebu, mulai riyen balik mun mlebu. Tapi ora pati ilmiah, mulai riyen. Itu nak ulama pidato, orang mubalek ulama itu pidato. Tapi mesti spesial mubalek, nah untuk servis mesti spesial nopo. Ulama ada itu pidato mesti kurang provokatif, kurang seru, kurang nopo. Karena punya etika, yaitu mengikuti sambil mari tabuhu malayani. Nah, penting harus diomong. Ulama pidato mesti ra enak, kok dene etika asukut asal lama. Menang itu. Karena rapati ulama kan rapati etika itu. Jadi ini terus cerita. Dia meyakinkan kata Rasulullah.
Itu nanti kalau dekat kiamat itu ada asap. Asap ini yusibul mukmin, kena wong mukmin, terus koyo watuk-watuk, kayak hadis juga terus koyo watuk-watuk. Tapi nak yusibul kafir terus ngilangno iman macam-macam terus mati. Hasil asap ini nanti purba saat dekat kiamat. Terus walhasil terus iman hilang kabeh dicabut. Wah seru lah, ceritanya bagus seru-seru. Terus setelah itu Abdul bin Mas'ud yang sahabat Nabi As-Sabiqun al-Awwalun termasuk sahabat awal datang. Hei pemuda, kamu itu kalau ngomong yang benar, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan kalau tidak tahu sok tahu, dimaki-maki Mbak Sinten Abdul. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu ya. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu. Pokoknya nanti ngapal Quran mungkin itu ayat. Ini loh kejadian ini, blok-blok. Jadi kamu dimaki-maki ini. Ini loh blok-blok rumah. Rasulullah itu nenggone Mekah itu ditentang oleh kafir Quraisy. Saking kakuatine Rasulullah ditentang terus Nabi Duno. Allahumma a'inni alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, berilah pertolongan kayak saya. Kayak ketika engkau membuat pertolongan pada zaman Nabi Yusuf. Itu Nabi maksudnya benono pacek. Bareng wong kafir Mekah itu pacek kulit 7 tahun. Wong kafir Mekah sing mlete-mlete ini nganti mangan balung, mangan teletok. Berhubung lesu ada mangan balung mbek teletok. Fayaro sama kahe ati itu. Iku nak delok langit, iku fata morgana koyok asap. Padahal ayatnya rana katasbih, mok yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin. Boten kahe ati dukhon nggih. Yauma ta'tis sama bidukhonin. Artinya kalau cerita, betapa susahnya maknane Quran. Wong ora ana katasbih kok maknane katasbih. Sudah pemuda itu masih berontak. Karena dia mungkin punya guru yang goblok juga. Memang meriwayatkan itu juga. Kadang orang goblok kan produksi guru yang goblok juga. Jadi dia nggak pati percaya aja. Tapi dia kan tadi mulai cerita memprovokasi bahwa kejadian itu dekat. Ya. Terus Abdul Mas'ud malah muring-muring. Terus noleh moto ayat itu. Jadi ternyata setelah diterusno Rabbana kshif annal adzaba anna mu'min. Inna mu'minun. Amna lahu dzikra tak terus. Terus pangeran dawuh inna kasyiful azabi qalilan innakum a'idun. Inna tak temen ingsun Allah kasyiful azabi bakal buka ning siksa. 2 siksa itu. Percaya Bapak? Kejadian iku wis ning Mekah. Bareng wong Mekah iku kelaparan terus matur ning Rasulullah, ya Muhammad sing kelaparan iku pakde pale, mesti keluarga kan. Kowe ndak tega pakde mati kelaparan. Kata Nabi itu supaya musibah itu dihentikan. Inna kasiful ada. Qalilan. Tapi terus saya kan innakum aidun, tapi kuwi sampean pakwane melek meneh. Terus Abdullah juga. Nak kiamat wis ora ono balik elek meneh, dunya tutup. Jadi ku ketok nak teori ini Abdullah bener kok ayate inna kasiful adabi qalilan innakum aidun, sampeyan nak adam kuwi dibuka, kowe pancet dadi elek. Lah iku kafir Mekah bareng dituruti Rasulullah pas kele ilang, kurang ajar balik. Lagi sadar. Oh iya, ternyata bener jenengan. Yo bener kan aku nyekseni kejadian ini. Artinya kalau warning penjenengan pun biasa ngaji. Bahwa tidak mudah, man. Wong kula sing ngalim mau cek sinau. Sampeyan ra ngalim ra sinau. Ra sinau pidato. Badhe kok sinau iki. Betapa susah masalah ayate mo ya mata istama bidu kholim bi ya sanna zahada alaikum alim rabbana kshif annal adaba inna mu'min. Bukan tentang tasbih. Sebab itu saya ketika mentafsirkan Quran dengan beberapa tim, dan itu orang pintar semua, orang waras semua. Itu sering debat. Saya dengan para profesor sering. Ya akhirnya sama-sama ada yang menang. Bahkan saya itu punya teman profesor nggak pernah dimatan. Wis masyhur. Ya ada itu. Prof nggak dimatan. Nggak apa-apa. Sinau saja. Jadi kalau di konco kiai rasimatan di apa, di konco profesor rasimatan itu. Ternyata saat tanya anak-anak Al-Azhar itu yang di kuliah di sana nggak jumatan juga banyak sih. Ya rasa aneh sampai. Ya ngomong akeh. Dari alasannya aku musafir bapak, lebih aku musafir.
Wis tuwa meh mati, lunga terus. Ya aneh-aneh wong macam-macam. Ini saya cerita. Sekarang itu saya itu pernah debat di satu majelis. Itu hanya sekitar orang 12 itu yang tim-tim itu. Itu ya debatnya gitu. Mereka itu dokter-dokter tafsir di bidangnya. Yang enggak dokter itu mungkin saya dok. Maka akan terkenal ngalim, jadi tetap mlebu mawon. Diakui. Nah itu debatnya gini misalnya, teori Darwin manusia itu dari ketek. Ketek itu. Makanya dulu pernah kejadian di daerah saya itu ada seorang guru SMP berkeyakinan bahwa manusia itu evolusi dari kerak. Karena dia percaya teori Darwin. Kebetulan daerah itu daerah Islami satu kelas itu keluar semua. Alasannya sederhana. Kami tidak mau Pak diajari turunan ketek. Jadi kalau yang turunan ketek silakan ngajar para ketek. Kita ini turunan manusia, jadi nggak mau diajarin turunan apa? Gurunya akhirnya izin karena kalau dia percaya teori itu artinya dia yakin kalau dia turunan. Lah yang nggak yakin ya biar tetap turunan manusia. Itu masalahnya gini, trennya sekarang kayak era siapa itu yang populer bikin apa itu aplikasi Quran kayak Harun Yahya apa ya Harun Yahya. Saya juga kapan-kapan mau ke Pakistan, pokoknya yang metu wong pinter. Kalau dulu problemnya itu mergo istiqomah ngaji sampean itu mengganggu betul. Itu mang problem betul. Walau lalu perintah pangeran itu masya Allah. Tinggal. Gak prospek kan. Ngono aneh-aneh jadi aneh loh. Ngono sing barang kriminal. Ngono kriminal kok. Wah ngaji yo ngaji rasane. Ngaji yo ngaji golek ilmu. Tutup. Ora tak disepuro itu balen. Itu ya. Jadi gini, terus debat. Debat itu kan ini rumah tenan itu. Siapapun yang tidak hafal Quran biar tahu. Memang dalam hal ini orang harus banyak hafalannya. Harus banyak apa? Ternyata di antaranya tim itu ada yang percaya bahwa ada periode masuk. Periode apa? Masuk. Wong disulap pangeran misalnya manusia jadi ketek atau jadi jalan. Orang Jawa jadi jalan gaden-gaden macam. Lah si orang yang meyakini ini itu kan 12 orang termasuk saya. Mendalil wajah Allah min humul kirodata wal khonazira wa abadat. Kan ada ayat misalnya Allah dawuh mal'anahu wa ghadiba alaihi wajah Allah min humul kirodata wal khonazira wa abadat. Jadi ada satu periode di mana orang yang Allah murka pada dia dan Allah melaknati itu cara ayat, cara lahir maknanya kan wajah alamin humul kirodata. Allah menjadikan ketek, bangsa ketek, walaupun naziro bangsa nopo. Dan di ayat itu ya nggak ada kata nggak ada apa? Ternyata Imam Mujahid ini di tim itu ada seorang profesor yang cerita. Imam Mujahid dan saya memang punya teksnya itu. Saya punya kitab. Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Abbas paling pintar jenenge Mujahid. Makanya kalau sampai ngaji tafsir, Al-Mujahid mesti Ali bin Abbas. Jadi termasuk murid angkatan pertama itu Imam Mujahid. Dia cerita, tidak ada lam yakunil mas wa innama huwa masul qalbi. Enggak ada masul fisik itu tidak ada. Yang ada hanya masul qalbi. Raine tetap rai manusa, tapi utek-utek teh. Oh, nah iku akeh nganti saiki jadi. Jadi awalnya raine rai manusa, tapi utek-utek mesum kaya teh. Oh, nah itu akeh. Tapi Allah itu tidak punya adat masuk. Wong disulap dari ketek, jadi apa? Ya dia yakin betul. Imam Mujahid padahal beliau berjamaah. Ketika teman-temannya protes ke dia, ke Imam Mujahid. Imam Mujahid dia mendalil beberapa ayat, di mana Quran juga punya adat begitu. Misalnya begini. Wong kafir itu kupingnya itu ora loro. Tapi istilah Quran tetap sumum bukmun. Tidak ada kata sebenarnya. Sumum bukmun. Wong kafir itu picek. Bukmun itu apa namanya? Bisu. Omyun. Sumum bukmun. Sumun itu kopok sih. Sumun kopok. Kopok pinter kan. Sumun kopok. Bukmun bisu. Omyun picek. Ternyata ayat yang kita sering baca sumum bukmun omyun itu ternyata memandu kita bahwa tasbih itu tidak selalu disebut Quran. Jadi meskipun cara lahir tidak ada tasbih, tidak ada jaminan. Kalau makna ayat lainnya tidak ada tasbih, itu maknanya tidak dengan tasbih. Buktinya sumun kan berarti orang kafir, kaya wong
budek, kaya wong bisu, kaya wong koko. Karena hakikat mereka secara fisik tidak bisu, ya ora koko, ya ora. Berarti sing bisek atine, sing koko atine. Ora ngono sering Quran cerita sumunggung tapi ora terkait fisik, tapi napa? Hati. Nah, sehingga Imam Mujahid lewat panduan pola Al-Quran yang begitu, beliau berani maknani wajah alamil humul kirodata digawe koyok teh. Walko nazira koyok celeng. Gitu. Jadi ini peringatan bagi pengkaji tafsir. Kemudian yang S1 tafsir, yang bodoh mudet ini. Nah, sinau kau terjemah, oke kiri koyok uduk. Kurang bingung. Kalau mahasiswa skripsi di panduan kulo, mesti kritisnya dijono. Macane rakyat tapi kritisnya. Mesti takut. Kenapa bisa gitu Pak? Kenapa kayak goblok? Senengane kritis deh, napa? Kritis. Analisisnya gegere ra karuan tapi macane pas. Minta saran. Ayo repot amen aja nih. Nah ini kalau cerita betapa susahnya. Jadi sama seperti sekarang kita baca Ya'juj Ma'juj, ya ada jaminan bahwa Ya'juj Ma'juj yang kayak kita bayangkan. Sebab itu sama harus dipandu lama. Kebetulan sampean punya saya yang masih belajar. Wong nganti saat ini jadi tugas kita, berarti duit jadi tugas kita. Alhamdulillah sering di duit, sering tugas kita pulang, karena sering punya uang. Karena saya tidak punya masalah uang. Ya orang suka cuma melarang sampean, aku yakin. Saya kemarin beli tafsir itu ya biasa sampai 1 juta berapa ya. Dan itu saya kalau beli tidak 1 mesti 2. Rata-rata saya itu kalau naskah yang jadi pegangan itu beli 2. Beda penerbit, beda pencetak. Karena hebat-hebatnya pencetak itu kadang salah. Seperti itu zaman Imam Syafi'i itu kalau ngarang pasti naskahnya 2. Makanya kalau sampai di syarat-syarat wafi nusotin gak ada, wafi nusotin ukro ada. Karena mesti ada program. Namanya raro program itu murah paham. Tapi kalau ulama itu pasti punya naskah sampai 2. Apalagi kalau kitab-kitab yang muktamad yang pakai pegang. Saya itu punya dalalan ini kalau nggak salah 5 dari penerbit yang berbeda. Saya punya mushaf itu, mushaf Rasul Utsmani itu mulai yang ditulis pakai daun jati itu yang masih kemerah-merahnya pakai daun apa? Jati. Kalau nggak salah yang di saya itu era Mbak Soleh, mungkin era Mbak Soleh. Sampai Rasul Utsmani yang dari Mesir, dari Syria itu saya punya semua. Baik yang dihikayahkan ulama, misalnya dihikayahkan Abi Said Umar Amr Ad-Dhani, sampai yang dihikayahkan Imam Syafi'i itu saya punya semua. Makanya sampean jangan berharap bisa berdebat dengan saya. Ini takon ngaji. Nah ini ceritanya betapa pola Al-Quran itu didetail. Sehingga orang tidak bisa bilang gini. Wajah alamin humul kiroda tawas jelas-jelas rawokan tasbih berarti digawe celeng tenang. Orang iso kalau ngono. Buktinya ana ayat sumbung hukmun umum. Iku ora kai wong kafir nyatane ora picek cara fisik. Sing picek atine. Jadi bisa saja digawe kaya celeng atine ora kok fisiknya menjadi nah walhasil kula debat itu perkara nerjemah ayat itu piye dan mereka dijadikan dalam kurung kaya atau seperti kerah apa kerawai berarti awak dhewe kok Darwin masalahnya kan terdebat itu kan terdebat ya sama rasa debat karek tuku gampang mudah kan jadi saya ini alhamdulillah itu meskipun saya ini ya sering konsultasi sama ulama-ulama yang ikhlas, yang alim, sampai sekarang pun masih sering konsultasi dan beliau juga sering konsultasi ke saya. Memang kalau ilmu itu harus ada konsensus, jangan sepihak, ngerasa ngalim diri, ngerasa benar diri. Tapi sing selevel lah. Artinya kalau dengan zaman tak perlu minta pendapat, malah bisa kabeh. Hancur semua. Agama kena teman itu hancur rukun. Nah, artinya ya sama seperti tadi. Yaumata tisama ubidukhon mubin ya husana. Ada pun itu ya ada kata tasbih. Tapi ternyata tidak dukhon mubin kreatif dukhon. Paham ya? Bayangno Quran 30 juz dari sekian variasi. Semua ngateno saena. Tidak bisa. Kudu tetap butuh wong alim sing mutabakhir, yang menguasai pola Quran. Makanya Imam Bukhari itu 1 hari itu ngatam Quran 2 kali. Imam Syafi'i sekali. Itu sampai kabudut berpuluh-puluh tahun. Saya sampai sekarang itu mungkin tiap 4 hari, 5 hari dia hadir.
Itu harfan-harfa berburu. Karena Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa engkau bisa khatam satu hari 2 kali? Saya ini kalau tidak baca Quran khatam, saya takut kehilangan bahasa Tuhan. Jadi dia familiar sekali dengan bahasa Tuhan, karena satu hari khatam. Maksudnya buatan orderan semaan ya khatam, kayak pangeran ya. Nah orderan itu buka kategori nopo. Ya tapi lumayan, tinggal nyanyi, tapi orang kena diandal no. Tidak, kalau orang sudah biasa khataman dengan bahasa Tuhan, dia tuh akan terpatri dengan istilah-istilah apa? Tuhan. Istilah-istilah Quran. Karena dia familiar. Wong saya saja, yang tidak sekali berimam Bukhari, tidak sekali berimam Syafi'i. Itu hafal betul. Jadi ketika Tuhan pakai qad atau tidak pakai qad atau pakai apa itu, sensitif betul. Maksudnya, ya peka. Gitu. Ya itu tadi misalnya, ini contoh yang sampean tahu saja yang gampang-gampang. Misalnya Allah nyebut Ya'juj wa Ma'juj. Kita mesti cara berpikir itu. Ya pokoknya itu sekelompok makhluk yang didesain Tuhan dengan spesialisasi merusak. Spesifikasinya begini. Oh, tidak mesti begitu, tidak semudah itu. Kalau nanti debat kalian ahli perminyakan. Ini contoh kamu. Kalau nanti umroh bareng pakar minyak. Gue suka mungkin pakar nomor minyak, oke pertama. Dia tanya sama Bapak, menurut teori saya ketika dia di Mekah itu, minyak bumi itu dari tulang belulang hewan apa? Purba. Barang dia umroh ke Mekah tandus. Kamane potongannya rata ono sapi, rata ono hewan tandus, kewane mangan apa. Tapi minyak paling banyak. Bingung. Tanya, kenapa begini Bapak? Cangkemmu apa umroh apa aneh-aneh umroh baru sih. Setelah umroh saya ditagih. Pak Bang utangnya dibayar itu gimana? Ya di hotel. Karena kalau umroh ya rapati kakak ibadah, sering diskusi dengan hotel. Itu kopi ini regane 150. Jadi rada cerdas, itu orang kopi 2000. Karena di hotel mewah itu kan kopinya terkenal. Sudah tak traktir tapi dijelaskan. Nah ceritanya Bu, kalau cerita model kiai Bu. Gini Prof, enggak ceritanya. Nabi Adam itu kalau di kitab-kitab itu tingginya 60 dirok. 60 dirok, bisa lupain asal dirok setengah meter, kira-kira 30 meter. Sanggup saja Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Itu dari kitab-kitab. Ya kalau Nabi Adam itu numpak jaran, ya numpak ontok. Lah iku nak kontane saiki, iku ora kena ditumpaki. Wonge 30 meter kok. Kontane untuk saiki jarane. Lah berarti piye, Pak? Ya wong saiki nek ambek jaran, ambek ontok kan dhuwur ontane, anggap ae ontane iki 40 meter. Ben ora nyingkrang, beneran apa? Anggap ae ontane 40 meter, sapine 40 meter. Terus kaitannya dengan minyak. Ya artinya balungnya akeh, mergo gimana kuwi. Ya foto, artinya balungnya akeh, mergo kewane. Wong saiki ku nak mangan pitik uta iku ya wae. Nah, padahal Nabi Adam dhisik 30 meter. Lah nek pitike saiki ya ora wae. Itu kan terus kiasnya ngono terus. Dadi kira-kira pitike jangan, iya, masuk akal juga. Berarti ini kalau cerita, betapa untuk memahami Quran itu mindset pikiran kita itu harus kadang membunuh gede di manusia di zaman itu. Paham? Ini zaman itu raisa sampai fantasi diri saya. Misalnya kita bayangin, wah cuma itu gedenya sak monster. Ternyata monster versi film yang kamu gambarkan itu mau durnya 3 meter. Ya itu ketemu Nabi Adam yang 3 meter dipites. Jadi maksudnya tidak mudah melogikakan loh. Makanya jangan sampai memahami itu berdasar khayal sampai. Apalagi khayal sampai itu khayal yang tidak terdidik karena tidak pernah baca banyak. Khayal yang tidak terdidik. Paham? Ini kudu tobat sama. Buat ini penting karena nanti di Quran itu banyak sekali yang kayak gitu. Enggak ada kata tasbih tapi maknanya kata. Ya sampean tidak terlalu fantasi. Kalau saya bayangkan kiamat, misalnya kiamat, untuk kenal kan, wong bingung nih mau masak, terus nak cari mursid, boleh mursid, nak cari wong sing tukang syafaat, cari boleh kajeng,
nabi macam-macam versi wong macam-macam. Kalau saya semenjak ada versi digital itu, versi identifikasi digital itu ada DNA, ada macam-macam itu. Saya itu sependapat ya memang ada syafaat, ya ada mursyid, ada ulama macam-macam. Kadung ono kan tetap ono. Tapi tidak serumit itu menurut saya. Karena di hadis sahih itu kiamat, orang-orang maksa itu hanya separuh rino. Berarti kira-kira 3 jam. Itu kitab selesai. Kira-kira hanya 3 jam. Jadi qadru nisfi sa'atin min nahar. Itu kira-kira kenanya itu 3 jam, 2 jam setengah. Karena siang itu kan hanya mulai jam 9 sampai jam 2. Itu separuhnya. Kalau nak jam 5 sore. Nah esok jenenge apa? Esok. Separuhnya rino. Itu setelah saya baca sekian ayat, itu memang mungkin begitu. Jadi gini, nanti di Mahsyar, sampean kudu siap-siap. Itu hanya detik saja. Itu sakdonya itu hanya diselesaikan Tuhan dalam waktu 3 jam. Karena logikanya Tuhan jelas nih di Quran. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu roh baduke wis ketok. Gambar palu arit atau gambar celeng, gambar. Jadi yang biasa mesum misalnya raine celeng. Dan gambar PKI misalnya palu arit. Yang Islam senang-senang dosa mungkin ya kadal atau cicak apa. Makanya wali-wali dulu nak raimu orang adale gitu. Maksudnya bisa-bisa arisan. Nak dosa berat ya mungkin celeng, mungkin apa. Aku orang ini nyamuk. Teman paling gak ada loh, pokoknya sesuai kelas masing-masing. Jadi sudah jelas, ya orang pun mujiri munafisi wa fa yusodu bin nawasi. Jadi wong mesum-mesum itu langsung otomatis jadi ashabul simal. Terus orang-orang baik ini kata Tuhan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ini sudah jelas, ya mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Makanya kata Rasulullah, ini bukti bahwa teori saya itu benar, minimal bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini kalau tak niati seni khataman ngadepi Ramadan, dan juga sanggup sampean, dan ora kesah teman-teman. Bahwa tadi kalau terang ngomong sing ngaji itu benar, sing biasa sinau tenang, ojo mau nganggo tafsir Munir tok, tafsir Sawih tok. Kalau kadung pengen ngalim ya kita apa saja baca. Nah ben dukur ya semoga kita dukur menisan, tapi ojo nyakang, ojo napa? Ojo nyakang. Orang-orang baik itu langsung yas'anurum baina aydihim. Wajahnya kelihatan nur, tangannya kelihatan nur, kakinya nur. Maka kata Rasulullah, kowe nak wudu ku luwahi. Inna ummati yus'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asari wudu. Kowe nak wudu ku luwahi. Misale rai, bakso rai sawur-awuran pokoke nganti tok rambut, bakso tangan nganti tok adut. Nganti tok nopo mriki nopo? Bahu. Bakso sikil nganti tok dengkul, pokoke luwahi kabeh. Kok tambah luwes sinare tambah seru kok meniki Allah gamane. Tapi nak kowe masuk ganti roti jual jawel yo kelap-kelap beli. Jadi nak masuk roti kan nak warai sanad kula Rasulullah ngeten kabeh. Ngeten terus dibalik. Jadi jempol teng soma kae ngene iki wa musab bihatahu ala musab bihati. Soma adbaro hakada wa adbar katanya. Iku masuk roti. Cuma berhubung Imam Syafi'i darani dilap rambut sitok iku sah. Asal syarat sing lam takrut an hadirok sing ana cara teng muin-muin. Akhire wong Syafi'iyah santai-santai nak wudu jual jawel mergo gak diroti kudu. Walau sakrotan senajan to rambut sitok. Asal lam takrut an hadir roti. Tapi kena kepen kelak. Jika Rasulullah mencari umatnya itu mudah sekali karena sing sinare banter berarti populer. Paham ya? Ulo wis ngoten niku mereka jek ngendikan Rabbana asmim lana nurona. Kepingine usah awak dadi sinar. Wah niku gampang Nabi golek ora kesuwen. Tapi nek kowe kelar kuweli terus nang pojok dari sekian miliar orang, wah mesti kangen lah. Menawa orang digoleki ditinggal. Napa kelak? Berarti kudu yas'anuruhum baina ai ngarepem yono sinar, buri mono sinar. Makanya Rasulullah sering ngajarkan doa kita. Umat al-Fafi nuran minta tinuran wangun bos sampai terakhir buat alni nuran. Itu penting banget. Nah, karena identifikasi ini begitu mudah dan jelas. Ini gambarannya Allah tengene Quran. Faduriba bainahum bisuril lahuba. Setelah itu terus ada garis benteng penyekat. Sur itu pembatas. Barang wong sing begudal-begudal monteng kiri yang bener tengkak. Terus dikai garis apa? Penyekat. Surat. Lha iku otomatis sing jero iku swarga, sing njaba neraka. Itu disebut batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalil ada. Sing jero pintu otomatis
swarga. Wa zahiruhu min qibalihil ada. Sing ning jaba pintu otomatis ada. Dadi mun bar, berarti kan pun dikocok mun selesai. Berarti sing ning kanane swarga kabeh. Terus lagi di klasmen. Maksudnya sesana klasmen. Iki kalbarkil aktor koyo kilat, iki koyo apa, terus terakhir koyo disiput, liliput, terus sebagainya. Talmi itu terus. Tapi selesai cara identifikasi menapa? Era pantes kesuwen ning orang-orang master cepet-cepet ning swarga, sono sing mamal apike, baleke banding macam-macam. Ngamale dibodoni nih banding dan sebagainya itu. Paham ya? Ngajine ngakaline banding macam-macam. Berjuangnya badine agak berjuangnya itu mun detonan. Terus ini buatan nyindir bentong bang ini mau ngaji. Tujuannya ngaji itu nobat nawang tinggal nopo. Itu macam-macam. Jadi selesai itu gambaran Al-Quran. Jadi faduri babaina hum bisuril lahiba batinuhu fi rahmatu wa dhailu min kibalil. Jadi mudah sekali. Itu menunjukkan bahwa gambaran swarga digital serba instan itu lebih mendekati Quran ketimbang gambaran identifikasi manual. Karena kita mulai kecil diajari kiai-kiai pokoknya ini swarga gumrjet apa langsung teko. Itu kan berarti kalau sistem apa? Digital, online cafe, online cafe. Apa-apa langsung sepon. Jadi nak mau gampang no manual. Nyekel kunci swarga baru dikunci kotak-kotak kabar. Anak swarga instan nopo kotak-kotak. Kudune digital pokoknya wis dibuka. Lalu nyatanya gambaran Quran hatta idza jauha ya langsung sudah dilihat nopo apa. Jadi otomatis. Artinya apa? Gambaran-gambaran kita tentang swarga itu gawa kunci. Malah ana kiai sing gambar bentuk kuncine nopo? Swarga. Kalau wong sing saiki menangi remote kok susah ya pakai kunci apa? Lah itu maksudnya dibalik itu ya khayal gitu. Ketika era kiai dhisik bayangno kunci terus ana gambare itu cara kula nggih. Karena era sekarang kita sering ono pintu sing tampa nopo? Kunci, pakai digital. Meskipun prakteknya pakai kunci, tapi kunci sandi atau apa kan? Sandi, tetap pakai kunci. Tapi kan karena kita kiai era dhisik bayangno kunci ya koyo kunci glagapmu ngoten iki. Buat ini bayangno balik lagi betapa tiap angkatan kadang gambar kami berdasar. Lah gambaran ngeten ini tidak mengikat. Mulane kula sering dinyak bojoku. Umpama khayale wong bener ketake wong Jawa. Lah piye nek? Lah ben wong pesek kuwi ayu. Berarti sampai jek wong ayu enggak kira dituruti ya pesek-pesek itu. Coba kalau kita sering roh wong Libanon, wong Pakistan, Turki. Kan kowe anggap wong Indonesia elek kabeh. Saya ini wong Indonesia iki dijejer wong Turki bakal kebab. Niki cek tenggelam. Kenapa? Wah, wong Turki tukang adol kebab. Mbek mis Indonesia, putri Indonesia iki jenenge apa? Jadi nanti ngaku khayalan dhewe Gusti kula njuk bojo paling ayu. Boleh kok tanggamu elek kritik ya karena khayal kita wong ayu yo. Yo ngene iki. Sampeyan milih gak usah khayal memilih khayal. Nah khayal resiko disuruh. Makanya guru saya kalau guru sebenarnya suatu sing nyoro wong desa adalah sudi. Buaya nomaan ketan gue enak men ketan. Mergo yo ora ro pizza, ora ro hamburger. Mergo ning keluarga yo karek bayangane sing wong desa ngene sesuk ngetan mek kopi iso. Dadi malaikat sing nglayani seneng, perkarane selerane rendah. Ora duwe apa? Bayangno wong ayu wis koyo ngono iku. Iku wong liya untuk bojo rayi Libanon, rayi Turki, dia tetep entuk rayi sari jam rayi Mas. Kata ana wong. Tanggo ya kula suwun masalah Quran itu kudu enten sanate. Itu kita paling ndak itu punya sekian lafaz pembanding untuk menentukan makna. Dan sampean ra iso bantah kula. Wong Gus ayate jelas di Bukhari Mubin tanpa tasbih. Ternyata kejadian itu dialami pemuda yang dituliskan Abdul bin Mas'ud. Begitu juga banyak kejadian yang lain. Saya punya datanya banyak. Betapa tidak mudahnya maknani Quran. Ternyata setelah Abdul bin Mas'ud meyakinkan inna kasyiful azabi qalilan innakum aidu wa azabul akhirah la yukshaf. Nah, siksa akhirat tentu la yukshaf wis ra iso diilang. Yo ora iso innakum aidu balik meneh wong iso akeh. Wah, ini penting tadi. Saya ini bikin mukadimah untuk ya judu ama. Jadi zaman bayangnya itu maksud dia, pokoknya satu kelompok manusia yang rusak. Ya sudah gitu saja. Sama untuk sombong terus.
Ya sama seperti tadi cerita sahabat. Ternyata ketika sahabat nangis perkara 1000 banding 1 dan ngiranya sahabat itu antar manusia. Ternyata Rasulullah meneruskan enggak. Kamu itu dibanding Ya'jud Ma'jud hanya begini. Ternyata malah melibatkan itu Ya'jud Ma'jud. Malah nih dewe guru-guru kula, mbak-mbak kula. Hak kowe nak ngalim ya menisan ora kok ora mari repot. Alhamdulillah kula kok masuk kategori menisan niku. Lha wong kitab yo ana kurang ajar, tapi tukang kurang ajar kula nanti tak letit yang alim. Gus. Jenengan kitab sok menake nak sinau kok urut kok khatam. Lah wong itu ya kurang ajar niku. Gus jenengan ngono-ngono ora kurang ajar piye. Nak ning ngarep. Nak ning ngarep ku dekne biasane mencuplik sithik. Kamayati bayani. Kaya sing ape teko keterangane. Lah nek aku terusno kan ra roh sing mau mayati napa bayani. Lah nek mbok waca guri dekne ya ora kacau. Kama takok gam kok sing wis kliwat. Dadi nek ra ditepes tetep ra kecekel lho. Dadi kula niku trauma. Wah, mu'alif itu orang. Nanti promosi deh, nak neng ngarep muni al-ati bayanu, nak neng guri kama. Artinya nak rakatam tetap orang alim. Wes ketok tangan dulu. Ono wong rakatam wong alim muhal. Kudu rakatam. Wong gelem ra gelem, nak siap jadi wong alim tasbih kudu rakatam. Yo kudu lho. Ben ra kena al-ati bayanu, yo ra kena kama. Lho nggih, tapi misale ning ngarep al-ati bayanu sing keterangane teko. Kan rung-rung lho. Opo? Mbok diseburi, ndek nang mereka mah. Opera golek-golekan. Paham ya? Namane kula terus dijak debat wong sing sinaune arang-arang ben ngantuk. Ku sinaune suwada, nganti kesel. Ayo pangeran dan wonten tenan. Kula niku iman, kula sinau kene nek ikhlas. Di iman tenan sebutan kata kemenangan. Lala kula niku sakniki ini sinaune ana sing bayar. Dadi kula niku melok tim-tim sing jadi sinau udah tinggal bayar, ini pun baru. Jadi saya itu biasanya dibeliin kitab bapak, kitab ini tak beliin nanti dipelajari ini sampai ini. Jadi sama tinggal bayar, kalau sinau udah ikhlas, tapi harus tinggal. Dan saya pikir dia milih saya ada keliru, kalau milih sampean nggak kebayang, nggak kebayang kacaunya, no? Lah itu tadi kembali ke Imam Mujahid. Ternyata wajah alamin umul kiroda atau konasi rokat tersebut nggak ada jaminan kalau itu evolusi kayak Darwin. Kalaupun kita ngikuti ulama yang mengatakan ada nyata orang yang disulap pangeran jadi jeleng, itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, Allah Taala tidak pernah melakukan maksud merubah manusia jadi ketek, kemudian membuat turunan. Kabeh ulama ijma wong Yahudi utawa wong sinten mawon zaman iku sing dimasku pangeran iku gak duwe napa turunan. Paham ya? Jadi intinya teori Darwin itu gagal dari dua riwayat, baik riwayatnya Imam Mujahid maupun riwayat yang mengatakan ono tenan sing disulap dadi ketek, tapi tetap cara hadis sahih tidak punya napa turunan. Paham ya? Ini pentingnya maca. Walhasil kula ngeleng jenengan nampun mudah terjebak be khayale jenengan dia. Kalau aku bayangno Ya'jud Ma'jud misalnya gedene sak monster 3 meter, iku cek enteng Nabi Adam ngadepi wong dekne 30 suwadi ibar. Malah Ya'jud Ma'jud kurang ajar malah nganggep Nabi Adam sing monster wong gede Nabi Adam. Malah karu-karuan. Malah kuwalik-walik to malah apa? Biasanya kan kecenderungane sing cilik darane sing gede monster. Malah kacau balau to no. Wis nek bayangno pokoke Ma'jud kudi. Kecil dia lumpur, ada kok. Terus nak orang ini kok kue yang aneh-aneh. Mungkin kalau teratakan. Waktaro kalan para pokok awak sulhak pokok jadi sing bener. Ayam kiamat itu dino kiamat. Faidan mengkonalikan terjadi ini iktaroful waktu itu faidat tarobatil waktu. Faidat tarobal waktu dia utawi kiswah itu kejadian ini. Syaki soteru melolok atau terbelalak apa asor lagi nakasur. Pira-pira melipati yang kafir. Fidal kaliau bing dalam muka-muka nujina. Mereka wisid dadihi krono banget ya. Ya kalau nang ucap sopa kufar ya ditambah wae lan adu perusahaan kita halal karena persona teman-teman Allah kita sistemnya yang belum bukti kota ini dalam lali. Min hadzal yaumi sampai ikhlas dina. Bal kuna bali ana kita itu mina wong sing dolen kabeh antusane awake kita bisa dipina lan ora krono kita berusulé marang pira-pira. Inatum tak temui siro kabeh, ya ahla makata. Terusnya kan tidak mengikat. Karena yang dihitopi tidak sekedar berduduk nomor. Maka, mulanya kalau nunggu tafsir Arab kadang yang inatum tak temui siro kabeh. Mereka ya ahla makata.
Kena cangkan-cangkan melok. Aku ora wong Mekah ora melok-melok. Ya wonten mawon yang Jawa sing gak poso jare. Poso iku kanggo wong menapa? Mekah. Kacau ae manusia iki nggih goro-goro. Wis meneng ae ora utama ahlan apa. Ya tapi ulama wau kados wau, fartakib ya Muhammad utawa ya ayyuhal nazir, siapa saja yang melihat. Pamalan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh. Pamalan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mak. Innakum wa ma tak buduna min dunillahi kan. Kalau minawo itu irun. Min dunillahi sang saliyana wa wiri itu kesalian ya Allah. Iku khasobu jahannam. Iku dadi urip-uripane neraka. Waktu dua iki urip-uripane neraka. Antum ta sira kabeh lah maring narwari punang liwati kabeh sasirunan sing liwati kabeh sing tenan. Laukana lamun ana sapa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan ail ausan iki pira-pira sesembahan. Laukana lamun ana sapa apa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan iku alihatan pangeran kama antum kaya oleh nyang sira kabeh. Mawara juga mengkorang liwati sapa kabeh ha ing nak. Dahulu iki ora mlebu sapa kabeh ha ing nak. Wa kullun te sekabiane kabeh nang abdina tanging sing nyembah wal makbudina lan sing disembah fiha ing dalam narko polisina iku landing kabeh. Lalu tetap kecewa ngakei abidin ngerti nyembah kabeh yang dalam nar Jafir nanti suara bengok-bengok suara sing menyakitkan. Jafir bengok-bengok bos bokono sak muni-muni. Warum dewa ngakei yang dalam nar kelas mau ora iso ngomong sapa nang. Sapa ngakei sing ing perkara. Mergo disit dadi golyania krana bangete gemuruhe neraka. Dadi wong kafir dhisik pinter-pinter. Dadi pangeran duwe kok eka kowe lan sing mbok sembah iku ben mlebu neraka. Lah maksude pangeran yo neraka iku sak paket mbek berhala. Berhala kan kuwatu. Dadi ben neraka iku sing nyembah ambek watu sing disembah dadi sitok ning neraka. Tentu posisi batu ini jadi wafu Tuhan nasu wahida. Dadi bahan urip-urip. Wong kafir pinter-pinter. Mas, seneng awak albun neraka bareng Isa ambek Isa. Kok Isa ya disembah Uzair. Berarti enak mas menen neraka. Padha mek sinten Nabi Isa. Jadi pintere wong kafir. Padahal kan Nabi Muhammad tentu keberatan ada yang bisa mlebu napa? Oleh orang. Jadi wong kafir ya kacau balu. Mulai dhisik wong pinter-pinter ya dadi. Saiki enak dadi kiai ora ono sing debat sing nyangone akeh dadi enak. Dhisik dadi kiai lara kabeh dikubantah-bantah. Wana jalanan tumurun nama kola wong sane ngucap atau komentar sapa Ibnu Jabar. Oleh ngucap ngene. Ubida den sembah sapa Uzair wal Masih lan Isa al Masih wal malaikatu lan para malaikat. Mulane fahum mongko kabeh iku ya pinari dalam neraka man. Alam muktadoma ing atase konsekuensine perkara takodama kang bisa hukum. Enak mat ning neraka. Bareng Isa bareng sinten? Uzair. Jaremu sing disembah ya mlebu napa? Neraka. Kan nasi pusing. Terus apa sing tumuran dawuh innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadil. Innal ladzina ta'lamu ngakeh sabaqat kamu dhisik lalu betul ngakeh minna nang kita. Ailma minna nang kita alman silatul husna utawi iku untuk panggonan sing apik. Wa min jumlah sing ngatangi kabeh man utawa wong dikira disebut apa. Nah kula sinau sawi dari Imam Sawi sing nyarai dalalan. Oh dasar wong kabeh cangkem elek. Wong karuan dawuh pangeran kan innakum wa ma tak buduna. Ma niku cara bahasa Arab pakeke kan lho itu aktif. Artine ma iku maksude pangeran ya ma iku bangsa watu, bangsa paham gitu. Tapi dasar cangkem elek tetep dikatutno kados Nabi Isa enten. Nggih, cara bahasa kan jelas. Ma niku ghairul berarti innakum sak temene sira kabeh wa malam perkara iki golongane watu, golongane watu wis. Tapi dari wong kafir ngelebokno siapa saja yang di ayo mergo tangga melek lho. Mergo apa? Tangga melek itu sama. Sekarang pun awas ngono. Tapi tangga melek kadang nggih penting nek niate apa iki. Kalau nanti hidur dunia itu senengnya rata. Jadi kalau nanti cerita ngaji memiliki menengah kalau nanti cerita ada seorang di sekitar mati untuk kau sekolah ibu pasti. Hasil dia itu heru. Jadi sejarahnya dia itu sing tuh orang apa? Sekolah. Suatu saat dunia mati itu kaum limo. Tanya sama saya. Terus kecil enak sih kucuku mati sing teko mesti. Ini lho tak warai cara Islam sing bener itu ya. Nek sing teko akeh anggap ae sing dungan akeh ya. Nek sing teko limo berarti kucum ya akeh tenan. Mau ngel-ngelo wong limo. Dia akeh tenan kucum. Mau ngel-ngelo wong limo. Ngel-ngelo wong akeh ya pati akeh. Wong aku nek mati wasiat kucum. Wong nek mati kok ora ya. Wis wae mati kuburan biru. Aku panjang cita-cita terbesar saya itu gak ngelo.
Orang bayang sama zaman tekong diutang kan mobil cilian waktu malah Rasulullah pusing. Mobil cilian, lah sing semangat itu biasanya tinggal duwe. Sing duwe rapati napa? Ya dari santri itu semangat pengajian tinggal duwe mobil. Jadi mobil dingin-dingin. Akhirnya semangat sing ora. Jadi bang kita kani model noten satu rata tekong. Wah, karena keluarga kula yang ngantung cuma sampeyan. Kula itu yakin, aku yakin. Jadi itu cara berpikir. Jadi kita ini kadang memang dihadapkan pemikiran. Jadi Rasulullah ini nak ngendikan itu penuh optimis. Di misalnya urip kata Nabi, anggapnya nanti urip dia datang di kuliah khairin. Anggapnya potensi menabung kebaikan. Kue nak mati, ya rohatan di mingkul lisarin. Akhir dari segala keburukan. Jadi kan sampai mati itu senang. Ya Allah, berakhirlah semua potensi keburukan saya, kejahatan. Sehingga dengan saya mau mati ini Gusti, semua kejahatan saya, baik yang akan datang pun tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Jadi nak mati orang tokoh-tokoh ngurung tobat harus mati ini. Siapa yang menjamin Anda nak rasi mati itu jadi orang soleh? Rohai ini kan tidak ada yang jamin. Sanggap aja nak mati itu rohatan di mingkuli cari akhir dari segala. Mangga bolak-balik matur niki. Jadi ini dua ciri, buat bajingan apa mati. Dia saya. Karena malah tanggal di sana. Tapi pegangannya gaji, nantinya kena sebut itu saya. Ternyata raja ini saya itu orang. Di KPL itu dua ciri, Pak. Ya ada itu mati, itu saya itu. Oh, cirinya ngotot tuh baru. Ada KPI ini menyisakan misteri. Karuan bajingan pegawai ini malah tuang kok. Saya. Umatnya keberatan. Tapi sungkan kiai ini teman saya. Itu setelah dikonfirmasi Pak Kiai ini ya. Pak saya itu orang jadi. Ini saya. Makanya saya sekarang akhir dari segala kebu. Itu Rasulullah. Itu hebat kebetulan nanti. Kalau kita mati, termasuk doa yang diajarkan. Is'alil hayat ziyadatan li kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ini harus oke. Jadi sampai misalnya sing kula nggih ngoten to. Kula misalnya ngene sing ngaji akeh, nanya di manfaat wong akeh dari khairun nas anfa'uhum. Sebenarnya super ana sing ngaji beneran ibadah sabar, malah rasa modal kang elang. Saya akan menyesal nang bisa. Oh sumpah ada pemeran rasa kalau misalnya ketika jatuh mulia rumah misal. Itu malah enak. Rasa mulang, rasa fasilitas Cina nikmati pangeran kami. Ini memang ulama memang gitu. Makanya Rasulullah tahu ada bani amrin mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya dia pasti baik. In asobat ibn na'mah syakaro. Fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Fakana khairan lahu. Wa in asobat udar sabar ya fakana khairan. Kalau dia dapat musibah dia sabar ya itu ya baik. Nah, yang jadi musibah karena untuk nikmat sombong. Untuk musibah frustasi, ya rapati mungkin. Jadi sangat tak warai. Jadi misalnya teman-teman jadi kiai ke santrinya ada, anggap aja manfaati wong. Nah santri ini alhamdulillah aku keliru, singkorban kebodohan itu mau. Jadi anggap aja kan ya nggak ada jaminan. Kalau masalahnya agama jadi kiai sampean kan nggak ada jaminan. Kan nggak ada jaminan kalau agama ini berjalan kalau kiainya kamu. Semakin sedikit kan semakin baik karena korbannya ada banyak. Paham? Jadi sampai harus penuh khususan dari pengen. Jadi nak anggap aja anfa'uhum. Nah, alhamdulillah berarti korban dari gaya saya, kebodohan saya ini. Kayaknya itu korban-korbannya. Jadi dulu nyongkok kalau ngalah kok ngomong tiang niki ya. Memang itu ajaran Nabi, jadi disuruh melihat sesuatu itu sisi positifnya. Paham ya? Misalnya jadi kusur apa sih, ahli fokus. Ya, saya dunia unik itu antik. Juga itu apa? Unik itu indah. Unik itu apa? Ada kecara guyonan tentang Eropa, kalau tenang guyonan. Jadi anak muda itu kadang mari cerdas. Suatu saat ibu-ibu Eropa itu mau menyumbangkan kemiskinan di Afrika, di Ethiopia. Karena orang Eropa itu rata-rata kan rambutnya lurus. Jadi kalau untuk kemiskinan itu harus ke salon. Anaknya protes. Tuh, mau nyumbang kemana? Ke Afrika, kasihan mereka kelaparan. Mereka orang kaya biasa ke salon, bisa nyalar rambutnya. Kalau kita rodeknya keriting itu berarti minta salon.
Karena mereka itu royal lurus, jadi nak butuh briefing kudune. Mah, kok kuat kesalam deh. Rambutnya dia nopo? Dari semut, itu asli. Orang perkara ini nopo? Repot yang ketemu wong sugih. Wong kota sing sombong-sombong ya. Nah, orang larang mangan sithik. Yo Pak, saya juga biasa makan sithik. Tapi perkara dia makan sithik kok diet. Nah, itu makan sithik perkara melarang. Nah, mana orang marah makan sithik tenang aja. Dari dia ketat ya. Ya setiap orang itu akan dipandu kayanya sendiri. Karena dia orang kaya, kalau ada makan sedikit dikira program dia. Padahal orang larat ramakan panjang. Orang lain kita. Jadi orang harus kaya le dewe-dewe. Orang karu-karu, mantunya orang karu-karu. Paham ya terus. Bukannya dewe Allah sing boten komplit boten. Wong kafire sing sombong karuan Mai kuwi wae adil kok nglebokno Isa mbek sinten Tapi pengenan dijawab Pak, kadang ora bener piye. Lae pawana ora tunggu sapa ngake hati saya ing swara gemuruhe neraka sota. Dadi ing swarane neraka walum utawi napa jenenge wong akeh wae Isa ujar malaikat di manggon perkara Isa kang seneng sapa aku semua dene kabeh menawa ing boro-boro kenikmatan politik nang kabeh. Layak dunia orang sampai mengaku apa al-fadl akbar, apa gempa yang gede, atau kekagetan yang gede. Bahwa utai al-fadl akbar, kayu maru yang terjadi perintah, apa abdi kawula ilang narmaning rokok. Imam Syuuti rada aneh. Fadl akbar umumnya kiai kan maknanya kiamat, nakotil ulan. Imam Syuuti maknanya, sing darane fadl akbar itu keputusan ke dilebokno rokok. Apa? Fadl akbar ayu maru bil abdi ilang nar. Jadi sing darane musibah gede, kowe krungu nak keputusan dilebokno ya, tapi kalau setuju, enak jelas. Jadi apa? Kalau jenggan zaman menangi kiamat di Cina horor kan bareng wong akeh. Yang dicowae sampean keterusut mlebu swarga. Paham ya? Ya, tapi nek wis malaikat ngumumno kamu ahli neraka, jantungan tenan. Jadi al-fadl akbar napa ayu marabil abdi ilana. Jadi kowe krungu keputusan nek mlebu napa? Bahwa al-fadl akbar wal marad dan perintah kepala abdi kelawan kawula ilanari maring to. Watatawat korumul malaikat lan mapan mengakai kepala malaikat tak diru tegese mapan mengakai kepala malaikat kita beruji nalikane metune wong akeh nang kubur sanging kubur ya kulo nang utak sapa malaikat lagu mari penduduk swarga hadal kali dina ya mukum iku hari kamu ala diru pada hari kuntum ana sira kabeh itu asuna den jadi sira kabeh dina kan dina ya mana tulis sama akato yisi lil kutub ya mana ke indon dinane lempes mansubun diuskur atau diskur mukot barang kopla lempes ingsun asama ing langit kata isi cili kaya dene aku lempes kertas lapat cili ismu malak yang kita dari Imam Syuuti sohbat Imam Khalid sohifat ibn Adam ida moti walam telam seidatun awi cili temanane cili asohifat lempitan malah bingung tuh aku ngelempes langit kaya malaikat ngelempes kertas. Tapi nak kiai umumnya ya aku ngelempet langit, koyok kue ngelempet. Ini tahun ini ngono, imam kau nanti bantang, tak bundut. Wal kitab di mana anak tebalan, di mana si keratin di kutub, jangan hal jamak. Maksudnya sebagian kiroah kata isi cililin kitab, nah karo kiroah kita kata isi cililin kutub, jangan kelan terjadi jamak. Kama baca anak koyok oleh ngawit insun awal akal yang ngawit tanda kejadian anak dan tanya orang. Nung itu balalan itu ikilah awal akal baca idami tak usah musnahno kolki. Falkafu mengkote kamu tak alikun tak alun binu itu selama itu. Dua minuti dua mereka aisun bali ila awal maring jauh awal asalkin. Wama tembang mas daryatin. Padan lanjut ya alina yang atas itu. Mansubun jiwa 6 kod darah kopla. Wama akitun 5 muni kod dan masalah aku. Taukit maring kandungannya jumlah sedurungnya. Inna tak terlengitun awal itu punano kita kupa izin angapani kasih nak berkorwaan awal jadi yang sesuai. Walaupun kata menalan teman-teman dari sopan bisa buring dan tidur di mana kita. Kata kutu bawa itu piro-piro kita Allah menajalati kan cenderung. Mimba di zikri sangking tak usah utawa berone Allah masuk di mana umil kita. Karena gomanane umil kitab Indo allazi anzawa anak ardo tak ini bumi. Ardo jannah Imam Khalil Nasir ardo jannah ya ribuan kemarin ardo jannah sapa ibadi piro-piro kaulen sun asolipun ibadi asolipun. Amun iku umum iku di solihin. Angger kowe salat sampeyan mari sampo suar. Mun titik. Inna fi hadza satana ing dalam iki inna fi hadzal Qur'an satana ing dalam iki Qur'an nafala kan kene nyukupi kifatan kene nyukupi sidukul jannatin dan swarga.
Quran iki wis cukup mandu kowe dadekno mlebu swarga, tapi oleh kaum ketika abidina kan nglakoni kabeh. Ora kok ngaji tok ora apa. Lakoni. Amilna sing nglakoni kabeh di kelawan Quran. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Lan orang itu ingsun ka ing sira Muhammad yang Muhammad ila rahmatan kecuali dadi rahmat li rahmati marahmatil alamin yang kedhe alam kabeh. Ini dikete manusia wal jin lan jin bika sebab sira Muhammad. Kalau nak ayat ini gue eling wonten dua kiai ini kisah nyata. Dua kiai pidato. Yang satu itu tipikal kiai PD. Kiai PD campur DS. PD mesti kombinasi ini apa? Gede rumongso. Pidato mulu-mulu. Misal ini jenenge wong mulu-mulu. Ulama itu warasatul anbiya. Jadi kedah dihormati. Ulama warise. Padahal anane Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saat ini gue tenang Nabi, wangkane kiai. Jadi saat ini sing rahmatan alamin jadi kiai di ulama. Soal ngomong tak jadi. Alhamdulillah itu kok wonten nama itu hasanah kedua. Oleh kiai yang tak pikir relatif lurus, relatif bener. Dia itu pecinta Rasulullah sejati. Jadi gak terima Rasulullah itu disaingi. Jadi apa? Jadi dia ini cerita. Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin. Kok Nabi mesti bener, nak kita kiai ra mesti kadang gawe musibah. Kok kiai kadang ora bener, dadi ora mesti rahmatan. Kita mesti jujur, kita ora mesti apa? Nah, kalau itu termasuk ulama ketiga sing ra malah pidato niku boten ati pidato. Boten iki kiai kumpul. Jujur bener sih. Yo kawan bener sing nomor 2 jujur. Jadi tidak bisa ya. Memang kita ini warasatul anbiya, tapi ya tidak semuanya ya. Karena kita kan yang sering bikin masalah juga. Ziarah yang boleh kasih, apa boleh. Tapi kayak gede nih orang nyatanya masyarakat ziarah nak tidak dia. Ya, tapi kayak institusi 100% orang kan nyatanya sebagian ya boleh bagi ten. Ya semangat. Ya subhanallah, tak uni-uni. Tapi yang jelas kita ini harus fair, tidak semuanya visinya baik. Meskipun ya fair, tidak semua visinya bu. Saya ini ahli Quran. Ini pentingnya orang ngapal Quran. Memang Quran lah ngajari kita begitu. Wa akharuna tarafu fi durubihim khalaqu amalan sholihan wa akharuna sayyi'ah. Jadi api-api wong sing ngakoni. Tarafu fi durubihim. Nak salah iku lah wong ngene iki sing piye dawuh Allah khalaqu amalan sholihan wa akharuna sayyi'ah. Mesti nyampur aduk antarane amal apik ambek amal zaman akhir ngimpun ngoten iki. Maka ana ziarah ya wong lali tenan wis jare wali, wong masyarakat kedu. Nah, tapi ziarah kiai ini kon ikhlas ora semangat. Mungkin tahlil ping 9 ya kesel tenan. Lah wali 9 tahlilan kabeh kudu buanter. Di rumah wong ah. Ini wong sing ilang barang diumumno. Akhire kiai ini boleh babah tua. Rombongan segera kembali. Misalnya orang tiga itu sakit, ya semacam itu. Sama butuh ngakoni mawon. Kalau amalan solihau, wa akoran apa? Jadi kau taruh rumah bisa cuma, niat aja ngotot itu lah. Dia biasa mawon. Kalau nak domba pengiran kan dimulai di dalam tu nasi. Saya ini ngani ngoyo awak pulau gusti. Jadi enggak usah sama tunggu. Gusti saya ini benar harus diganjar. Gak ada jaminan kita benar. Kita harus jujur, butuh fair. Kita harus dijunubihim. Kalau amalan solihah wa orang. Sama tidak bisa mengkiaskan kayak Rasulullah yang mesti rahmatal. Rasulullah itu memang keberadaannya rahmat betul. Saat tidak lampai jadi rahmat. Bahkan Nabi salah pun itu jadi rahmat. Makanya Rasulullah nanti dawuh, ma kuntu ansa walakin unas tali as-sunnah. Ini populer. Aku rasa lali, tapi diparingi lali di pengiran. Tidak di sunnah. Oh, Nabi biasa bantah-bantahan besok apa? Kadang dites barang besok apa? Apa yang dilepas di girang-girang. Kesana ini dilepas. Jadi Nabi nanti sholat asar. Nabi riwayatin dulu. Pokoknya arah dulu asar. Yang jelas arah subuh. Dulu asar antara riwayat. Sholat mau rakaat mulai. Siapa yang beling-beling sih gak seneng. Wah ini nasah manis. Berarti mulai besok sholat asar mau rakaat. Karena ini terkini. Ternyata sholat asar terkini hanya 2 rakaat. Ya harus apa sih di atas cocok. Sahabat ya akeh. Lah sahabat yang di peradaban kata Abu Bakar Umar itu takok ya rawani sebenarnya. Tapi baru kayak sahabat nakal, baru kayak sahabat tak enak itu. Pas Nabi mun kondur sudah mau dekat pintu mau masuk dalam itu. Ya Rasulullah, aku siroti sholat amnasita ya. Ini sholat model kosor, memang sekarang asar 2 rakaat atau memang kau lupa ya.
Jadi sahabat tentang sing kosor banget. Karena berarti nata. Terus Nabi kembali terus tanya sama sahabat-sahabat. Ahad pun makola uliyatin. Kalau nggak apalah Nabi jawab. Ahad pun makola uliyatin. Apa betul yang dikatakan uliyatin? Kan jarang tangan orang tuh ngocak ngacung musuh. Senangnya musuh. Darah itu uliyatin itu kan musuh. Mulai saya ini kalau terus musuh itu penting. Mereka orang menang mesti ada korupsi ini. Nah ada seminar. Iku ngomong pinter iku menang. Tapi ana wong takok kritis seneng deh. Mergo dene ape takok ora wani, paham nggih. Dadi wong meneng ya ana nakal, Pak. Dadi citrane meneng tapi nyolong ilmu. Dadi dene ra wani ta? Ora wani. Iki meneng ya ana elek. Terus Nabi tanya, apa betul yang dikatakan Ziyad? Kata sahabat-sahabat, iya ya Rasulullah. Ya Nabi itu lucunya terus langsung sholat, nambahi 2 rakaat. Ya sudah, wis omong-omongan sebantah-bantahan, wis mulai kan. Mulane wong Syafi'i bingung nafsir hadis. Kata orang Syafi'i omongan itu batal sholat. Sing paham. Rong huruf utawa sak huruf sing paham. Ya akhirnya begini, kecuali nak lali. Tapi orang Syafi'i sing santri, wah lalilah tetap batal. Bangunnya sholat kan apa? Ya semacam-macam. Tapi itu banyak juga cerita. Misalnya perang Khandaq. Rasulullah itu kan dekat sekali sama Allah. Sehingga ketika mau diserang perang Ahzab. Ahzab itu dalam bahasa lain disebut perang apa kon? Perang Parit. Nanti Rasulullah itu jauh ngerti. Yo wis nak wong kafir Mekah, ambek Nasara Najran, ambek Yahudi Quraisy, ambek Yahudi Bani Nadir. Iku koalisi jenenge Ahzab. Ahzab jabu Hizbin. Koalisi yo wis mati ya. Tintanya yang Medina. Jadi intinya Nabi itu ketika dapat reaksi bahwa mau diserang pasukan koalisi Ahzab itu Nabi ya. Tidak apa-apa mati ya. Memang beliau Nabi dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah. Salman Al-Farisi itu sahabat senior. Beliau lebih sepuh. Orang takut ya cerdas. Ya Rasulullah mau tanya. Apa? Itu wahyu kok dapat pribadi. Rasulullah itu tak kayak Rasulullah tanya. Itu wahyu kok dapat. Ya lucu, jadi jangan kira orang sekarang itu cerdas-cerdas dulu sama juga tanya gitu. Arok yunturo ka amwahyu. Itu apa pendapat pribadi apa? Ya Rasulullah yang jujur sebagai nabi jujur rasi di sini. Enggak, ini pendapat apa? Pribadi. Berkata Salman kalau pendapat pribadi enggak gitu ya Rasul aturan perang itu. Kalau aturan perang sekiranya tidak mungkin, itu kita harus papas di luar batas kota. Sehingga kalau kita kalah, wanita-wanita dan anak-anak bisa melarikan diri yang suatu saat bisa meneruskan perjuangan kita. Ya, Nabi dahulu, iya. Terus setelah di batas kota, kata Salman, kalau kita tidak imbang itu bikin kondak. Ini itu satu gelangan, kira-kira jaran yang paling baik pun nggak bisa mencukup. Dulu Salman ngukurnya jaran paling baik pun nggak bisa mencukup. Terus dibikinlah apa? Kondak. Jadi sahabat yang bedik-bedik ya, orang bedik ya sahabat ya. Nabi takon. Ya Rasulullah tanya. Apa? Mana kena ada kiai kadang kok. Ya ini umat manusane atau umat ulama Artinya umat ulama ya akhiran, umat manusane ya rada-rada kedu. Nak wani ya. Tapi dulu Rasulullah nak korban jadi pertanyaan Salman Al-Farisi, ini pendapat pribadi. Lah kenapa man? Kalau pendapat pribadi pulau usul nak wahyu ya sudah. Jadi ya lucu, antik. Jadi seneng loh. Jadi jangan kira bahwa dialeknya sahabat itu dialek yang stagnasi, yang macet, yang jumut. Kayak bayangan orang-orang orientalis. Kalau kita ini taklid buta, bodoh, macet, stagnasi, pokoknya sauni ini enggak. Zaman sahabat itu dinamis. Biasa mereka tanya jawab sama Rasulullah. Masa memenang mau Umar Abu Bakar dibantai bolak-balik. Zaman Abu Bakar Umar itu, sama tak cerita nih. Pertama Abu Bakar jadi khalifah itu beliau pidato. Ini qatwul lidu walas tubuh khairikum. Saya itu hafal teksnya. Ini qatwul lidu walas tubuh khairikum. Saya ini diangkat jadi khalifah. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Jika saya salah maka ingatkan. Bedui-bedui yang roh ini Abu Bakar gak senang. Itu langsung ngadeg. Laki manaka bisa. Iya saya luruskan pakai pedang sowan. Mulane bariku ana bedui-bedui sing gak gelem zakat perkarane sebelumnya roh Abu Bakar gak seneng. Gak seneng jadi laki manaka bisa. Kok nak ngurusno kowe langsung tak pateni yo. Nah, era Sayyidina Umar walian sing paling terkenal nggih masalah Hajariyah Yamniyah. Yo rusuh. Jadi ono masalah-masalah sing dadekno anak kandung dulur kandung gantuk
Malah sing auladil akhirnya terjadi geger. Nah, ono di bapak rugi aku mah, atau bapakku jadi waktu. Hala abuna yakunu hajaran vulkan fil yammi sampai terkenal jadi masalah hajariyah, masalah yammi. Real biasa soal bantah-bantah. Ya tapi sahabat di sini insaf. Kalau kalah jujur ya ngakoni deh. Bedanya khalifah. Yang Umar tahu ngangkat gantung gara-gara dipisoi rondo. Jadi aku sama nak warai carane dadi wali. Wali mesti wali nasional ora swasta. Sing prosedur. Dulu itu sahabat itu kalau ngamal itu ya ada yang diperlihatkan orang alania, mesti juga ada yang sirrawa alania. Itu pasti dua-duanya dilakukan. Abu Bakar itu punya amal permanen. Itu ada seorang janda miskin yang kalau malam itu dikirimi ganti. Pokoknya tiap kebutuhannya diantarkan sendiri, tidak pakai prosedur negara, nggak pakai pengawal. Ya sudah sih. Si janda itu yang ngerti kalau itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah nyuruh pengawal. Lah Umar juga mau niru, tapi nasi saya di orang. Dan delalah pas mau niru Abu Bakar itu ketemu janda itu. Bagaimana komentar Anda tentang khalifah yang sekarang? Wah, khalifah saya ini 100 bener. Wong sombong serenger tenanan tapi ora adil. Mosok ngomong dibagai apa? Nah, khalifah sing bisa Abu Bakar. Wis khalifah biasa. Ngangkat gandum dhewe iki terus. Khalifah saiki sombong kerenge tok. Wah, dimaki-maki. Si Umar maki-maki. Ya Umar dene macak ya cara tani iki macak preman macak biasa. Dia buatan preman perapatan, buatan preman artinya free bebas manu wong, nanti gaya bebas. Betul Jawa nih dari apa? Preman. Ya preman itu jadi preman ya wong bebas. Lagi itu sudah diceritakan barang dimaki-maki ngoten, gitu. Dongan oke khalifah tidak gitu terus tiang saya di sepura apa? Ora iso, medite kok. Ya akhirnya Umar terpaksa beliau pulang. Ngangkat gantung ki terus ya mau jaluk toh. Bu kula nyuwun khalifah sing sakniki dongakno. Kesane terus tiyang. Wah, anggere nglakoni ngene kaya Abu Bakar ya tak dongakno. Tapi nek ora ya ora. Ya, dia saya ngomong ngene iki niku menawi gantine kelapane bapak sing medhit nak menawa sakniki pun mboten. Terus sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya si Rodo lagi ngerti ku nak itu Umar. Tapi mbak budreke ngono larang ngamuk. Mboten apa? Saya punya cerita banyak gitu di kitab Hayatus Sahabat. Malah yang paling lucu meneh Rasulullah itu luwih seru meneh. Abu Bakar saja nyanyi tidak bisa. Jadi di pasar Madinah itu ada seorang Yahudi buta. Sing cangkeme elek era karuan. Cangkeme elek, pol elek. Lah Rasulullah itu asal Yahudi itu tidak harbi, tidak merangi itu baik. Itu Rasulullah punya amal sirri, tiap pagi itu minta apa sama Aisyah, itu diantarkan sendiri sama Rasulullah. Rasulullah itu kan tangannya spesial. Orang yang ketemu beliau itu pasti tahu bahwa tangan beliau itu kalau sulharin, kayak apa? Sutra. Jadi sentuhan tangan beliau kayak apa? Sutra, saking halusnya. Memang Rasulullah memang spesial, semua fisiknya didesain spesial sama Tuhan. Itu, padahal dia ada iman. Dia ini picek yang disesali situ. Aku picek kok getun. Oh pengen roh. Aku jenenge wong kok ngaku nabi kita idol. Cita-cita terbesar dia. Jadi cita-cita terbesar dia itu nak roh itu mangkol. Perkara orang wong ngaku nopo. Kok dia ini ratri mau nabi ini disaingi itu nopo. Ini orang iman dengan Nabi Musa tenang. Enggak mungkin ada orang yang Abdullah bin Musa. Lu utama timbang sinten? Musa. Lu bertahun-tahun tiap hari tiga nabi. Ya ora sing. Angger tiga iya mau. Tak kok iya saya, apa cita-cita Anda di sini? Aku mau kepengen kok, sampai misoi wong sing aku. Dari jenenge aku mau Muhammad. Iya ditanya itu Nabi. Ya karena Nabi itu orang baik, sing bicara bukan. Yo kok arep roh dudono ya. Nabi jawab iya. Bertahun-tahun. Suatu saat ketika Khalifah itu berhenti, ganti sinten Abu Bakar. Rasulullah mau wafat itu, ini diceritain itu bahwa sempat pesan. Ya Bapak Bakar, saya ini punya istiqomah ngasih dia Yahudi sedang kemelek itu. Tolong terus. Ya Abu Bakar karena mungkin nervous ya, jadi pemimpin apa itu sampai beberapa hari itu lupa. Kenapa? Lupa. Ya dikasih. Si Yahudi ini muji-muji orang yang biasa ngasih. Wah sekarang saya sering kelaparan. Karena orang yang baik hati, yang tangannya lembut gak sutra, sekarang nggak pernah datang ke sini. Orang itu baik sekali. Oh dipuji sudah langit. Musuh besarnya ini.
Suatu saat setelah seminggu atau 2 minggu Abu Bakar sudah stabil ya. Karena dulu mau jadi khalifah itu kan bentrok juga ya. Karena orang Ansar juga ingin, orang Muhajirin juga apa? Sampai ada polemik minna amir, wa minkum apa? Amir sampai panas. Ya. Setelah 2 minggu itu Abu Bakar ke situ. Dikasih. Setelah dikasih Abu Bakar. Kamu pasti tidak orang yang dulu. Padahal Abu Bakar ya orang aku. Kenapa kamu tahu ya? Karena tuan. Dulu itu tangannya halus sekali. Saya tidak pernah menyentuh tangan halus itu. Dan saya kalau ngomong kasar ya tetap dia dengarkan. Dia itu siapa? Abu Bakar terus nangis. Dia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu langsung iman. Karena dia ternyata mau ngenteni kriteria ciri utama nabi-nabi tenan nak dipisoi menengahi. Lah itu lucu tuh kayak kriteria. Kayak kriteria kok nak sing dipisoi menengahi. Dia menguangi sejadi-jadinya. Ternyata selama ini dia kenal. Jadi saya itu sudah curiga. Saya belum pernah menyentuh tangan sehalus itu. Dan auranya beda. Itu masih juga itu saya ketahui. Nopo bahas cita-citanya. Aku itu loh jongkok pengen kok. Jenenge Muhammad wong sing ngaku nabi tak itu. Itu cita-cita terbesarnya. Itu langsung. Saya juga jadi kiai di salah paham itu waktu di Pak. Biasa mah, orang salah paham dia tenang. Wong itu urusan duit. Biasanya wong gojengno lagi rada duit, lagi sum. Nak di duit lali. Nak di duit nopo? Lali. Sumpah ra wong liya entuk nikmat. Kire dreng. Juga dhewe lali. Mane kombinasi kasut mbek kire niku paketan. Paham apa? Paket. Kul ngucap sira Muhammad inna wa yuqam sing diwanya ya maring sunapa nama ilah satan pengiran sira kabeh ilah pengiran wahidin kan siji. Mayu satu kese ora sing wahya ana ilah yang maring sing diambil ilah ing dalam masalah pengiran apa illa wahdanya dulu kecuali keesane Allah Subhanahu wa taala. Bal antum boyo sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh. Ini nak tengene naku-naku digo contoh istibam bi maknal amr. Mongko dunane kese nurut sira kabeh lima maring perkara kang sing wahya napa mak ila maring semi wahdanya diilah saking keesane pengiran. Wali sifam uta istifam di makna amri kelan go maknane perintah. Fahal antum muslimun go yo gelem Islam sira kabeh. Fa inna wala mongko mengo sira kabeh andali kata mongko kabeh kok ngucap sira azan tuku mangke orang Islam sira kabeh. Alam tukum tegese ngeke orang Islam sira kabeh bil hati lan perang. Ala sawaen ing atase pengumuman sing seimbang. Halun Rafael Mahfud, misalnya kita podo kabeh ilmi dalam ngerti masalah perang. Lah tapi itu orang jene ingsun di ilmi dunakum rakok sira kabeh ditata itu supaya persiapan sira kabeh. Niki hebat etika perang zaman Rasulullah. Nah, ape perang nggih pengumuman supaya saling siap. Jadi orang nelikung dari belakang, orang nyerang pas turu. Jadi azan tukum ala sawa. Jadi la astabid bi dunakum ditata. Jadi perang riyen lucu, misalnya Senin esuk perang ning gone Badar, jadi jadiannya ning Badar. Mau nape surat berhenti, jeda. Jadi bengi apa dia jadi duguan, besok perang meneh. Lalu tuh perang ini memang gitu. Saking kode etik napa per. Ayatnya gini ki mustawi nafi ilmi la astabid bi dunakum litata'ah supaya persiapan sira kabeh. Dadi nape perang janji. Mulane perang riyen nggih janjian teng Badar, teng mriki. Wa nadirilan orang kecil ingsun apa ribun ana ta parak ampe izin to waktu kuma perkara to aduna kang den janjeni sira kabeh utawa diancam sira kabeh lan ada pisang nyiksa awil kiamat itu kiamat al mustamil ngali tingkang paling atas. Wa nama ya amang sing suruh ing kabeh sapa apa-apa. Inna wa ta'ala wa ta'ala ya amber sapa wa ajaro omongan jelas menal kau sing ngucapan. Lalu ini lan pegawean mungkum sing sira kabeh wa minurikum lasane saliyane sira kabeh. Wala melantur sapa wa ta'ala nang perkara tak semuna kang nyimpen sira kabeh antene sira kabeh loro kematian sira kabeh nasiri sang rahasia. Wa ina trilan orang tengsen Allahum menawa utawi iki eman iki perkara ahlam tukum kang nyek ora ingsun kuwi sira kabeh iklan mah bahwa lam lan ora den kinawari apa waktu mah iku fitnatun dadi ujian ikhtibar iki ujian akum kedhe sira kabeh liya ora supaya mersani sapa Allah kaya ing hale kaya apa sun hukum te perilaku sira kabeh. Wa mata'al namun seneng-seneng sama dengan diri seneng-seneng ilasine tumeka maring batas waktu. Inkido ya jalikum tegese entek ajal sira kabeh. Wa hadza utawi iki kumpulan bandingi dan amali maring sing pertama al-mutarad kang den kaya ala taroti bila Allah. Wale sang ora ana apa asane apa sing kedua iku mahalan dadi panggonan di taroti kedua taroti. Taroti ku angen-angen sing rodok mungkin nih. Kul ngucap sira Muhammad wa fi qira'atin qala dawu sapa Nabi Muhammad rabbi dengan insun hukum
Kalau aturnya kayak keputusan panjenengan beni antara ingsun wa baina mukadzibiyya atau wa baina mukadzibilan antara sing korono ingsun bil haqi lan keputusan sing hak. Maknane bil azabi gede nyiksa lagu maring kufar awin nasri to nulungi alaihim ngalahno ing atase kufar. Paudiku mongko den siksa sapa kufar di Badr nang perang Badar wa Uhud lan perang Uhud. Fal azab lan perang azab wa sunainen lan perang Hunain wa kondak lan kondak. Wa nusiran den tulungi sapa nabi alaihim ngalahno ing atase kufar. Warabuna dengan kita Pak Rahman dan sing Rahman al-Musta'anu kang kena dijalui tulung alama yang ada di perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Rupa-rupane mingkis bigum sanging kedustaan sira kabeh ala wa ing atase Allah. Fi qaulikum ing dalem pengucap sira kabeh kowe ngucap ittaqu dawalada. Kowe goroi Allah mergo kowe nganggep Allah duwe anak. Wa alayya lan goroi ning ingsun fi qaulikum dalam cangkem sira kabeh atau pengucapan sira kabeh sahir. Aku mbok tukang sihir. Wa alal Qur'ani lan kowe goroi Qur'an fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh atau komentar sira kabeh syi'run utawa Qur'an napa syi'r.